Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers? Semoga kita semua selalu mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Seorang muslim tentu sudah paham betul bahwa sholat merupakan tiang dari agama ini. Oleh karena itu, ketika muazin mengumandangkan azan, kaum muslimin berbondong-bondong mendatangi rumah-rumah Allah, mengambil air wudhu, kemudian berbaris rapi di belakang imam sholat mereka. Namun ternyata tidak sesederhana itu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, agar sholat kita menjadi amal ibadah yang mendatangkan pahala, bukannya malah dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Rajin sholat tapi jauh dari Allah. Dalam suatu hadits, Rasulullah bersabda, sesungguhnya, pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak, merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat, tetapi untuk mendapatkan keridoan dan surganya, tidak hanya dengan rajin menunaikan sholat saja. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian. Dan tetap disertai dengan menjaga akhlak dan hubungan dengan sesama manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah. Perhatikan hal-hal berikut ini. Orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang kumal, kemudian dibantingkan ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Maun ayat 4-5, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Rasulullah pernah bersabda, akan datang pada manusia suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya sholat, padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Adapun yang dimaksud lalai, adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca, dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh, hanyalah payah dan letih. Rasulullah bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah juga menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya, kecuali semakin jauh dari Allah. Sholatnya orang munafik. Sholat menjadi ibadah penghubung antara Allah dan umatnya, sebagaimana yang tertera dalam Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Seseorang yang sengaja meninggalkan dan meremehkan sholat, disebut munafik. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 142 yang artinya, sesungguhnya, orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah, kecuali sedikit sekali. Apa yang dimaksud menipu dalam ayat ini? Ketika datang waktunya sholat, ia malas, berpura-pura baik, tetapi memiliki niat yang buruk. Menjadikan ibadah sholat sebagai beban yang berat untuk dijalani. Seseorang yang memiliki sifat ria, akan cenderung melalaikan perintah sholat. Berkaitan dengan pengaruh dalam meremehkan sholat tersebut, Ustadz Adi Hidayat mengatakan, orang munafik yang masih mengerjakan sholat saja bisa celaka, neraka jahanam adalah tempatnya. Apalagi jika orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka tidak ada ampunan baginya. Tanda hitam di jidat, dibenci Rasulullah. Penyebab Rasulullah tidak menyukai bekas tanda hitam di jidat, yaitu karena takut menimbulkan ria pada diri seseorang. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad bersabda, sungguh aku marah, dan tidak menyukai seseorang laki-laki, yang ketika aku melihatnya terdapat bekas sujud di antara kedua belah matanya. Rasulullah tidak membenarkan dengan tanda hitam di jidat itu, apalagi hal itu dibuat dengan sengaja. Sebagaimana juga yang dijelaskan di dalam kitab Nasmud Duror Fitanasubi, dikatakan bahwa, tak disangka, bahwa termasuk tanda bekas sujud, adalah tanda bekas sujud di jidat yang sengaja dibuat oleh sebagian orang-orang ria. Jika demikian, maka itu adalah termasuk identitas atau tanda orang Khawarij. Selain itu, Abu Darda pernah bertemu dengan seseorang yang memiliki tanda dahi berwarna hitam.
Lalu ia berkata, seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik. Menurut pandangan Sa'di bin Yazid juga menyatakan bahwa, sesungguhnya dia telah merusak wajahnya. Demi Allah, bekas lidah itu bukanlah bekas sujud. Demi Allah, aku telah melakukan sholat dengan wajahku ini selama sekian waktu lamanya, namun tidaklah memberi bekas sedikit pun pada wajahku. Dari sini dapat kita simpulkan, bahwa bekas tanda hitam itu tidak disukai oleh Rasulullah, karena Rasulullah takut, akan timbul pada diri seseorang yang namanya ria. Rasulullah sendiri pun, tidak memiliki bekas tanda hitam di jidatnya, dan tidak ada hadis yang menerangkan tentang jidat berwarna hitam yang terdapat pada wajah Rasulullah. Jenis sholat yang tidak diterima Allah. Imam Hasan al-Basri pernah mengatakan, wahai anak manusia, sholat adalah perkara yang dapat menghalangimu dari maksiat dan kemungkaran. Jika sholat tidak menghalangimu dari kemaksiatan dan kemungkaran, maka hakikatnya engkau belum sholat. Dalam kesempatan lain, Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang memelihara sholat, maka sholat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat. Dan barang siapa yang tidak memelihara sholat, maka sesungguhnya sholat itu tidak menjadi cahaya, dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, bahwa ada 10 orang sholatnya tidak diterima oleh Allah, seperti yang tertuang dalam hadits Bukhari dan Muslim. 1. Lelaki yang sholat sendirian, tanpa membaca sesuatu. 2. Lelaki yang mengerjakan sholat, tetapi tidak mengeluarkan zakat. 3. Lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya. 4. Lelaki yang melarikan diri. 5. Lelaki yang minum arak, tanpa mau meninggalkannya. 6. Perempuan yang suaminya marah kepadanya. 7. Perempuan yang mengerjakan sholat, tanpa memakai tudung. 8. Imam atau pemimpin yang sombong, dan zalim menganiaya. 9. Orang-orang yang suka makan riba. 10. Orang yang sholatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan munkar. Hasan radhiyallahu anhu berkata, kalau sholat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan sholat. Dan pada hari kiamat nanti, sholatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu, seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk. Sudah sholat, tapi masih dibenci Rasulullah. Dalam kitab Riyadhus Sholihin, Imam An-Nawawi menukil sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Turmudzi dari Jabir. Pada suatu kesempatan, Nabi berkumpul dengan sahabatnya, lalu memberi petuah yang menggetarkan hati. Sesungguhnya, yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan sungguh, yang paling aku benci di antara kalian dan paling jauh duduknya denganku pada hari kiamat, adalah Al-Satsarun dan Al-Mutasyaddiqun, serta Al-Mutafaihikun. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami mengerti Al-Satsarun dan Al-Mutasyaddiqun. Tapi, siapakah Al-Mutafaihikun itu? Beliau menjawab, Al-Mutakabbirun. Melalui hadits ini, Nabi hendak mengingatkan umatnya soal 3 perkara yang paling dibencinya, karena termasuk akhlak al-majmumah, atau perilaku buruk. Pertama, Al-Satsarun adalah orang yang banyak celoteh, dan suka membual. Mereka ini banyak cakap dan lagunya, serta pandai pula bersilat lidah. Kadang, ucapannya disertai argumentasi logis dan yuridis, namun mengandung kebohongan dan tipuan. Kalau bicara seenaknya, kurang menjaga adab dan menyela pembicaraan. Nabi pernah berpesan, katakanlah yang baik atau diam. Jangan percaya kepada orang yang banyak cakap tapi minim amal, atau tidak sesuai dengan perilakunya. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah, bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Kedua, Al-Mutasyaddiqun, yaitu orang yang suka bicara berlebihan kepada orang lain. Mereka adalah orang berlagat fasih dengan tata bahasa yang menakjubkan, tapi tak sesuai kenyataan. Lihai dalam bertutur kata, tapi hanya ingin dapat pujian. Dalam diri manusia, ada hati sebagai wadah, akal sebagai pengendali, dan hawa nafsu atau keinginan. Jika hati kotor, yang keluar dari lisan pun kotor. Jika baik, yang keluar dari ucapan juga baik. Maka, Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya, merugilah orang yang mengotorinya. Ketiga, Al-Mutafaihikun, yaitu orang yang suka membesarkan diri. Mereka ini orang sombong atau angkuh. Kesombongan pertama, adalah ketika iblis menolak sujud kepada Nabi Adam, lalu ia pun dikeluarkan dari surga.
Kemudian Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Tuhan, yang akhirnya ditenggelamkan di laut. Juga ada Korun, yang pongah karena harta kekayaannya, kemudian dilenyapkan ke perut bumi. Raja Namrud yang menyetarakan diri dengan Allah, justru dimatikan oleh seekor nyamuk. Apakah kamu tidak memperhatikan, orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya, karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zolim. Salat yang pahalanya tidak naik ke langit. Di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ada 3 kelompok yang sholatnya tidak terangkat, walau hanya sejengkal di atas kepalanya, alias tidak diterima oleh Allah. Yaitu orang yang mengimami sebuah kaum, tetapi kaum itu membencinya. Istri yang tidur, sementara suaminya sedang marah kepadanya. 2 saudara yang saling mendiamkan, atau memutuskan hubungan. Mengenai imam yang dibenci, ada 2 jenis, yaitu imam ketika sholat, dan imam di kehidupan bermasyarakat, seperti presiden, gubernur, khalifah, dan sebagainya. Orang yang sholat, tapi masuk neraka. Allah berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat, dari orang-orang yang memberikan syafaat. Dalam ayat ini sudah jelas, bahwa orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka Sakor. Kemudian dalam sebuah hadits, Rasulullah menyebutkan, bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah, ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan, insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya, ia akan memperoleh kenikmatan di dalam sholatnya, karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah masuk ke dalam hati sanubarinya. Selanjutnya, adalah orang yang sholat, tapi masih berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar, dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah berfirman, sesungguhnya, yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Berbohong, menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah, mengapa kita sebagai umat Islam, wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyesalkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل حقا تشتاق إليه ترجو أن تسقى بيديه أرغم أنف الظلم وقلها